Ketika sinar Gibran mampu membuat petinggi partai silau, Anies dan AHY ketar-ketir. Sejak terpilih Mas Gibran menjadi wali kota Solo, baru hari ini saya bisa menyampaikan ucapan selamat, dan alhamdulillah senang sekali Pak Wali Kota sudah sangat bersemangat untuk membenahi kota Solo, dan kami semua akan mendoakan, mendukung, dan mensukseskan Solo yang maju. Insya Allah lah, Mas Gibran ini pemimpin masa depan yang sukses di Solo, akan membawa kemajuan di mana-mana. Saya lihat beliau pemimpin muda yang sangat potensial. Ya, kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat, dan ya kami cocok sama Mas Gibran gitu. Ini kan berlanjut. Beliau di mana aja pas. Pak Prabowo kan kemarin. Kalau saya lihat. Bapak sendiri akan mendukung? Saya dukung. Saya kira dari dulu saya dukung ya Mas Gibran. Kalau melihat profilnya sendiri, Pak Prabowo merasa Mas Gibran lebih cocok ke DKI atau gimana? Saya tadi katakan dua-duanya beliau cocok, dua-duanya beliau pasti berhasil. Dan itu secara politik bisa menjadi modal bagi Gibran untuk menunjukkan kualitasnya gitu. Untuk menunjukkan kualitasnya sebagai wali kota yang sukses. Karena punya sistem karena punya dukungan yang luar biasa gitu. Nah, kalau ada orang bilang ini kayaknya kok nggak adil, kok kayaknya kok berlebihan, kok kayaknya Gibran ini mendapatkan berkah yang luar biasa dan orang lain nggak bisa begitu. Ya, begitulah kehidupan gitu. Kehidupan ini tidak pernah adil, bos. Kalau mau lihat yang tidak adil gitu, lebih tidak adil mana dengan seorang AHY yang bukan siapa-siapa, masuk sebagai kader hanya dalam jangka 2 tahun tiba-tiba jadi ketua umum partai. Jadi ketua umum partai. Bayangkan, sudah jadi calon gubernur gagal, jadi ketua umum partai pula gitu. Ya meskipun sekarang lagi digoyang dan sedang proses hukum dengan Muldoko, dengan kader-kader Demokrat yang lainnya, tapi bagaimanapun sampai sekarang masih ketua partai gitu, dan sudah pernah menjadi ketua partai, dan bahkan bermimpi untuk menjadi calon presiden. Kebayang nggak? Gagal di DKI, mimpi mau jadi capres. Hidup ini emang nggak adil. Cepat atau lambat, Gibran sepertinya bisa menjadi sosok paling potensial untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Gibran mulai terlihat seperti fotokopi Jokowi. Gibran juga sudah punya segalanya untuk menjadi sosok paling potensial menjadi presiden Indonesia di masa depan. Pertama, Gibran sudah menjadi kader partai, yaitu PDIP. Menjadi kader PDIP bisa dianggap selangkah lebih maju untuk menjadi presiden dibanding menjadi kader partai lain. Saat ini PDIP merupakan partai paling kuat di Indonesia. Kedua, Gibran adalah putra presiden Indonesia 2 periode berturut-turut. Modal ini yang menjadi salah satu kelebihan Gibran yang tidak dimiliki oleh orang lain. Memang tak selamanya putra presiden bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden. Contohnya AHY dan Tommy Soeharto. Tapi Gibran punya modal lain yang bisa memperbesar peluangnya menjadi penerus ayahnya. Yang ketiga, sejauh ini kinerja Gibran masih terhitung bagus dan on the track. Jika Gibran mampu memanfaatkan kesempatan menjadi wali kota Solo dengan baik, maka karir politiknya bisa sangat cemerlang. Saya berani bertaruh, jika Gibran mampu bekerja dengan baik di Solo, maka menjadi gubernur DKI sepertinya hanya soal waktu saja. Yang keempat, Gibran masih sangat muda. Usianya baru sekitar 33 sampai 34 tahun. Perjalanan politiknya masih sangat panjang. Dia masih punya banyak kesempatan untuk meraih banyak pencapaian dalam politik. Potensi kecemerlangan serta sinar benderang Gibran nampaknya mulai membuat para petinggi partai silau dan kepincut. Mereka seperti tidak mau kalah start dalam mendekati Gibran. Mereka seperti sangat yakin bahwa karir politik Gibran akan sangat cemerlang. Ada beberapa petinggi partai yang mencuri start duluan dengan mendekat atau memberi pujian kepada Gibran. Dalam politik, mendekat atau memberi pujian itu tidak mungkin kosong belaka tanpa maksud apapun.
Mendekat atau memberi pujian adalah kode atau simbol yang mungkin hanya dipahami oleh sesama politisi. Politisi yang pertama mengunjungi Gibran adalah Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yakni Muhaimin Iskandar. Caimin memang mengaku hanya untuk bersilaturahmi. Alasannya setelah resmi dilantik sebagai wali kota Solo, dirinya belum pernah bertemu dengan Gibran untuk mengucapkan selamat. Namun seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa sebuah kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh politisi mustahil tanpa maksud apapun. Maka kunjungan Caimin ke Gibran jelas ada maksud. Caimin akhirnya tidak menampik jika dalam pertemuan itu juga membicarakan terkait Pilkada DKI Jakarta, termasuk menitipkan NU dan PKB di Solo. Dia juga menegaskan siap mendukung Gibran untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah sukses melakukan penataan di Solo. Politisi kedua yang mengunjungi Gibran adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, yakni Fahri Hamzah. Awalnya Fahri dan Gibran hanya berdiskusi tentang konsep pengelolaan kota masa depan. Namun seperti halnya Caimin, ujung-ujungnya Fahri Hamzah juga ingin menitipkan partainya ke kota Solo agar dapat berpartisipasi dalam membangun kota. Saat disinggung terkait dukungan terhadap Gibran di Pilkada DKI Jakarta, Fahri mengaku pihaknya masih perlu melihat perkembangan. Namun Fahri tidak segan-segan memuji Gibran, menyebut Gibran tidak dipengaruhi oleh Jokowi, melainkan Jokowi yang dipengaruhi oleh Gibran. Yang ketiga, selain Caimin dengan PKB-nya, juga Fahri Hamzah dengan Partai Geloranya, PAN juga mulai menunjukkan sinyal mendukung Gibran. Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan berharap Gibran dapat sukses memimpin kota Solo sebelum berkiprah ke daerah lain. Zulkifli optimistis Gibran dapat membawa perubahan lebih baik untuk masyarakat kota Solo. Sebagai orang yang menaruh harapan besar kepada Gibran, saya senang Gibran mendapat banyak dukungan. Saat ini dia memang bisa disebut sosok paling potensial menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Sejauh ini Gibran masih dalam posisi aman dan belum melakukan sesuatu yang kontroversi. Saya berharap Gibran belajar betul dari pengalaman politik ayahnya. Mungkin Gibran bisa belajar agar tidak sampai mendapat serangan seperti yang dialami oleh ayahnya. Namun saya berharap Gibran tetap konsisten dan kuat pendiriannya. Jangan sampai goyah dan langsung merasa hebat ketika banyak petinggi partai yang mendukung. Dalam politik, tipu muslihat dan jebakan sudah sangat lumrah. Gibran harus lebih jeli dan berhati-hati agar tidak sampai terjebak dan terkena tipu muslihat para politisi.